Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunikasi, selamat datang di podcastnya Prodi KPI ini bersama saya Azra Naila. Nah, pada episode 1 kali ini Komunikatalk bakal ngajak teman-teman semua untuk bincang-bincang seru terkait Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, untuk episode pertama kita kali ini kita udah kedatangan nih narasumber yang sangat spektakuler dan Masya Allah banget, yaitu Bapak Riki Ricarno. Nah, Bapak Riki Ricarno sendiri merupakan Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Halo Pak Kinoy. Halo. Pak Kinoy, nama kerennya ya Pak? Iya, nama panggilan sehari-hari. Nama panggilan sehari-hari. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Nei bagaimana? Baik. Alhamdulillah baik juga dong Pak. Nah Pak, kita bakal bincang-bincang seru nih tentang seputar Prodi KPI nih Pak. Apalagi sekarang kan lagi musimnya pendaftaran mahasiswa baru kan Pak. Nah, jadi bisa proses pendaftaran baru sekarang nih. Proses pendaftaran. Jadi ini bisa jadi informasi untuk teman-teman semua ya Pak, untuk yang lagi nyari jurusan-jurusan yang mungkin cocok sama dirinya kan ya Pak. Nah Pak, mengawali perbincangan nih, Prodi KPI sendiri udah ada di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus nih sejak kapan Pak? Oke nih, jadi program studi komunikasi penyiaran Islam itu adanya di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar semenjak UIN ini dari IAIN. Dari STAIN malahan nih, STAIN. Jadi STAIN itu berubah menjadi IAIN di tahun 2015. Di 2014 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam itu ada. Jadi lahirnya surat keputusan Menteri itu pada tanggal 14 Maret 2014. Jadi sudah berapa tahun itu? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi udah 10 tahun. Udah 10 tahun nih. Nah Pak, kenapa yang di UIN Mahmud Yunus ini dicetusnya Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam? Kenapa enggak ilmu komunikasi nih Pak? Nah, di waktu itu jadi kita kampus pada saat itu kan masih STAIN ini, masih STAIN. Jadi sekolah tinggi masih di bawah Kementerian Agama. Jadi nomenklatur di Kemenak, nomenklatur di Pendis, Pendidikan Tinggi Islam, itu masih di komunikasi penyiaran Islam. Jadi nomenklatur nama prodinya itu harus sesuai dengan nama yang ditentukan oleh kementerian. Nah, makanya kawan-kawan yang pada saat itu pengen mendirikan prodi baru, dipilihlah salah satunya komunikasi penyiaran Islam. Nah, makanya kenapa tidak ilmu komunikasi? Nah, seperti ini. Komunikasi penyiaran Islam itu merupakan berada pada Fakultas Dakwah. Jadi core keilmuannya adalah core keilmuan dakwah. Nah, dipadukan dengan keilmuan komunikasi untuk menyiarkan, untuk menyebarluaskan pesan-pesan dakwah itu kepada masyarakat luas, maka disatukanlah dengan keilmuan komunikasi menggunakan media-media yang ada pada media penyiaran. Nah, seperti itu, Nay. Jadi apa sih Pak bedanya antara si KPI ini sama si ilmu komunikasi? Nah, bedanya di komunikasi penyiaran Islam itu perpaduan apa yang Bapak bilang tadi, perpaduan antara keilmuan dakwah dan keilmuan ilmu komunikasi. Jadi disatukanlah menjadi komunikasi penyiaran Islam. Nah, sebenarnya awalnya KPI ini bernama PPA. Sebelum PPA ada lagi namanya tahun 68 itu Publistik dan Jurnalistik. Nah, Publistik dan Jurnalistik malahan fakultasnya pada waktu itu kalau tidak salah Fakultas Dakwah dan Fakultas Publikasi, tidak salah. Fakultas Dakwah dan Fakultas Publistik. Nah, itu. Makanya bedanya itu kita di komunikasi penyiaran Islam itu lebih ke produk-produk
konten-konten yang diproduksi oleh mahasiswa itu lebih ke pesan-pesan dakwah. Nah, seperti itu. Sama-sama, jadi keilmuan komunikasi itu dipelajari juga di KPI, dipadukan dengan keilmuan dakwah. Nah, seperti itu. Oh, gitu ya, Pak. Nah, tapi Pak, di sekarang nih ya, dari mahasiswa-mahasiswa KPI maupun alumni dari KPI, mereka tuh masih kayak struggle, mereka takut kalah saing sama lulusan-lulusan dari ilmu komunikasi ini, Pak. Nah, coba kira-kira menurut Bapak apa sih yang bisa kami mahasiswa KPI ini tonjolkan agar kita bisa bersaing di dunia kerja dengan lulusan-lulusan ilmu komunikasi ini, Pak? Nah, sebenarnya kawan-kawan dari alumni itu, sebenarnya alumni KPI itu sudah banyak yang sudah ada yang bekerja di Transvision, sudah ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan televisi, malahan sudah ada punya mengikuti seleb atau artis nasional, mereka sebagai pengelola akun media sosial dari selebriti itu. Ada alumni kita yang bekerja di sana, ada yang di humas. Nah, yang menjadi persoalan selama ini adalah titelnya nih, bukan dari keilmuannya. Kadangkala dari instansi itu nggak tahu kalau kita kan esos ini sarjana sosial, sedangkan ilmu komunikasi dia SIKOM, Eskom misalnya kan. SIKOM ya. Nah, kita esos. Nah, bedanya di situ. Jadi orang menerima mindset orang. Jadi alumni kita atau orang tua yang mau menguliahkan anaknya di KPI itu takutnya nggak diterima di PNS atau di CPNS. Nah, mindset orang pada umumnya sekarang memang seperti itu. Malahan sebenarnya saat ini itu kuota yang banyak terkosong itu, yang kurang isinya adalah pada tataran analisis konten. Ada CPNS loh yang kuotanya yang buka analisis konten misalnya kan, analisis media sosial. Nah, ada itu jalur CPNS-nya seperti itu. Nah, banyak orang nggak tahu itu. Padahal itu ada kuota untuk CPNS-nya. Jadi persoalannya mungkin kepada para pengelola BKN ya, pengelola badan untuk penerimaan CPNS, panitia CPNS, mohon diperhatikan kalau tidak saja dari titel, tapi lihat background mata kuliahnya yang dipelajari, dari pendaftar, dari ijazahnya, lihat mata kuliah apa aja yang dipelajari oleh pendaftar ini, tidak hanya melihat dari titel belakang saja. Karena kebanyakan kemarin esos tidak cocok di sini, padahal keilmuan dan yang dipelajari oleh alumni KPI itu sama, atau maksudnya itu apa yang dipelajari oleh ilmu komunikasi dipelajari juga, apa yang dipelajari pada ilmu dakwah dipelajari juga. Jadi seperti itu, Nay. Ya, sebenarnya berarti lulusan dari prodi KPI ini bisa bersaing kan ya, Pak, dan maksudnya bisa lah, maksudnya sama-sama berkecimpung di dunia kerja sesuai dengan kayak apa yang telah kita pelajari. Iya, nah itu satu lagi nih, kita lihat, kita kan ada profil lulusan ini. Nah, profil lulusan kita meluluskan pendakwah, kita meluluskan entrepreneur, kita meluluskan praktisi, peneliti. Nah, dari situ banyak hal-hal pekerjaan yang bisa diambil oleh lulusan tersebut. Banyak, ada mulai pendakwah, ada mulai dari content creator, mulai dari pengusaha media sosial, pengelola media sosial, banyak yang bisa sampai ke humas, public relation. Nah, mereka mempelajari juga. Nah, bisa juga mahasiswa kita itu lulus di humas Pemda, humas Pemprov, humas perusahaan. Nah, banyak capaian-capaian yang diatur di dalam kurikulum KPI-nya. Iya, benar banget, menarik banget ya Sobat Komunikasi. Nah, Bapak Riki Karno sendiri sudah menjabat kan Pak jadi Kaprodi ini sekitar 2 tahun ya? Ya, sekitar 2 tahun masuk ke 3 tahun berarti nih Pak. Nah, fasilitas yang ada di sini kan
sudah lumayan memadai ya Pak, mulai dari labor multimedianya, habis itu dengan kayak pembelajarannya itu sudah memadai. Tapi Pak, untuk inovasi kedepannya nih Pak, untuk agar mematangkan mahasiswa-mahasiswa KPU UIN Mahmud Yunus ini, apa inovasi dari Bapak ke depannya? Nah, bukan ke depannya, sebenarnya kami dosen-dosen dari komunikasi penyiaran Islam sudah melakukan perubahan merancang kurikulum yang akan diterapkan pada tahun 2024 ini, kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kurikulum MBKM berbasis OBE. Jadi arahan dari kementerian untuk bisa alumni-alumni lulusan dari setiap prodi itu bersaing pada industri yang berkembang saat ini. Nah, kami sudah akan terapkan pada semester ini. Jadi kalau ada yang daftar mahasiswa yang tahun 2024, mereka sudah pakai kurikulum MBKM yang berbasis OBE itu. Jadi di dalam kurikulum itu mereka yang namanya konsep Merdeka Belajar kan ada diberikan pola-pola MBKM oleh pemerintah. Nah, kami memilih beberapa. Itu salah satunya mereka bisa mengkonversi nilai. Mahasiswa kita ada yang magang nantinya, habis itu di luar negeri atau di mana bisa mereka konversi, atau mereka ikut produksi konten misalnya dengan salah satu perusahaan misalnya. Nah, mereka bisa konversi nilainya ke beberapa mata kuliah. Habis itu kayak salah satu program kami yang kami rancang adalah mahasiswa yang tamat itu tidak harus lagi membuat skripsi. Nah, sudah kami rancang dalam kurikulum itu mereka yang mampu, yang suka menulis atau meneliti, yang mampu menembus Sinta atau jurnal yang terakreditasi nasional yang bersinta 2 misalnya. Mereka tidak usah lagi bikin skripsi, tinggal bikin laporannya dan diujikan. Ada lagi pembuatan karya misalnya. Mereka sanggup membuat karya dan karya tersebut mampu mereka pertanggungjawabkan dan perlihatkan kepada masyarakat banyak, dan ada laporannya, itu bisa diujikan. Jadi ada tidak harus skripsi, sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, kebutuhan dunia kerja saat ini. Jadi itu kan sebenarnya arahan dari Menteri Pendidikan juga seperti itu. Nah, mahasiswa itu tidak harus menjalankan membuat skripsi pada saat tamat, tapi konversinya ada. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang inovasi kita coba, bagaimana menciptakan lulusan yang mampu bersaing pada tataran perkembangan saat ini. Nah, itu dia Sobat Komunikasi, menarik banget ya bincang-bincang kita tentang Prodi KPI ini. Di Prodi KPI ini kita nggak melulu belajar teori di kelas ya Pak, tapi kita langsung lebih banyak prakteknya. Bagaimana kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari di kelas ya Pak. Seperti kita membuat film, habis itu kita pergi liputan, jadi kita langsung mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah diajari oleh dosen. Nah, untuk di pengakhir nih Pak, mungkin sebagai Kaprodi, Bapak bisa kasih pesan-pesan kepada mahasiswa KPI, baik yang masih berkuliah maupun yang sudah lulus nih Pak. Untuk para mahasiswa yang ada yang menonton channel ini ya, ya ini salah satu program dari HMPS KPI yang bisa nanti dilanjutkan oleh HMPS berikutnya. Kepada mahasiswa, yang jelas kita berada di Batu Sangkar, satu-satunya kampus negeri yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yang salah satu program studinya adalah komunikasi penyiaran Islam, yang mana kita mahasiswa dakwah dan mahasiswa komunikasi yang disatu padukan menjadi satu. Jangan lupa menerapkan terus komunikasi Minangkabau, kalau saya mengistilahkan katonat ampe. Nah, etika selaku orang Minang, walaupun kita berasal dari Melayu, berasal dari Aceh,
Nah, kita ada juga mahasiswa dari Aceh loh, Nay. Kita ada dari Aceh, dari Thailand. Dari Thailand. Ya, ada mahasiswa yang kuliah di KPI dan ada yang dari Jakarta, ada juga yang kuliah di sini. Jadi teruslah menggali dan berapresiasi, menggali dan membaca perkembangan. Membaca tidak hanya membaca buku teori-teori, tapi membaca kondisi yang terjadi, membaca perkembangan yang terjadi, membaca apa yang kita lihat. Jadi membaca mindset membacanya itu bukan membaca secara konvensional. Jadi Pak berharap untuk mahasiswa dan para alumni teruslah menggali kemampuan karena perkembangan teknologi penyiaran itu selalu berubah. Pada saat zaman Pak kuliah dulu, zaman Pak proses dulu berbeda dengan perkembangan media saat ini. Sekarang sudah perkembangannya multi-platform. Dulu ya digital kan, nah TV digital, radio digital. Sekarang perusahaan-perusahaan stasiun TV digital itu sudah beralih ke punya produk multi-platformnya. Nah, jadi seperti itu nih. Saya Pak berharap kepada mahasiswa teruslah berapresiasi, teruslah menggali dan kepada alumni jangan lupa adik-adiknya kalau ada yang sudah sukses ya jangan lupa silaturahmi ke adik-adiknya, yang adik-adiknya juga tetap silaturahmi kepada alumni. Kayak gitu, Nay. Ya, gitu dia. Itu pesan dari Bapak Kaprodi kita. Nah, pesan tersebut mungkin penanda dari akhir dari podcast kita kali ini ya, Pak. Nah, untuk teman-teman nih yang lagi mikir atau masih bingung mau pilih jurusan apa ke depannya, bisa banget nih difikirkan prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa cek di website KPI di kpi.uinmybatusangkar.ac.id dan juga di Instagram kita di hmpskpi.uinmybatusangkar. Nah, itu dia. See you lagi ya Pak di mungkin di next time kita bakal bincang-bincang lagi terkait tentang prodi KPI ini ya Pak. Oke, sukses terus untuk HMPS dan program-program ini semoga berlanjut. Ya, amin. Oke, itu aja perjumpaan kita pada kali ini. See you di next episode Komunikatalk. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.